Pernah kebayang nggak cara terbaik buat melawan kebohongan itu justru dengan menciptakan kebohongan yang lebih canggih? Nah, itulah taktik gila yang dipakai oleh Sefton Delmer, seorang pria yang melawan Nazi dengan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Oke, kita mulai dari sini. Dari sebuah paradoks. Coba bayangin, seorang anak laki-laki Inggris di Berlin, tapi dia malah ikut-ikutan nyanyiin lagu perang musuhnya dengan semangat. Pengalaman aneh inilah yang jadi kunci buat ngebongkar cara kerja propaganda yang paling efektif. Perasaan yang dialami Delmer waktu kecil itu ngasih kita petunjuk penting banget soal cara kerja propaganda. Ini bukan cuma soal dipaksa, tapi juga soal keinginan dari dalam diri kita sendiri. Dia itu kan orang luar ya, musuh malah. Tapi ada perasaan yang kuat banget, rasa ingin jadi bagian dari sesuatu, rasa kebersamaan, yang susah banget buat ditolak. Dia ikut-ikutan berbaris dan nyanyiin lagu perang Jerman. Padahal lagu itu merayakan kehancuran bangsanya sendiri. Well, ini nyambung banget sama idenya seorang pemikir Prancis, Jacques Ellul. Menurut dia, propaganda kayak gini tuh bukan dipaksakan ke kita, tapi justru menjawab kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia. Dia bahkan menyebutnya sebagai obat untuk kesepian. Dan puluhan tahun kemudian, pemahaman psikologis inilah yang bakal dia pakai buat ngelawan mesin propaganda paling canggih yang pernah ada di dunia. Oke, sekarang kita loncat ke Perang Dunia Kedua. Di sini, Nazi udah berhasil membangun benteng informasi yang kelihatannya mustahil buat ditembus. Joseph Goebbels itu nggak sekedar ngasih berita, dia itu bikin semacam realitas alternatif. Sebuah dunia yang isinya mitos, rasa takut, sama tontonan besar. Sistem ini berhasil nyatuin rakyat Jerman jadi satu komunitas pendengar yang hidup di dalam gelembung yang dia ciptakan. Intinya, Goebbels itu kayak pakai teknik marketing modern. Dia nggak ngajak debat pakai fakta. Dia ngebentuk cara pikir orang, bikin bahasa baru yang bikin keraguan itu jadi mustahil dan kesetiaan itu jadi kayak naluri. Jadi cara biasa buat ngelawan propaganda kayak siaran BBC yang jujur-jujuran itu yang nggak mempan. Kenapa? Soalnya mereka ngomong pakai bahasa yang beda. Nazi itu dengerinnya pakai emosi, bukan pakai fakta. Makanya dibutuhin pendekatan yang jauh lebih radikal. Nah, disinilah Delmer muncul dengan ide gilanya. Ngelawan narasi Nazi bukan dari luar, tapi justru dari dalam. Jadi ceritanya di tahun 1941, intelijen Jerman nemuin stasiun radio rahasia baru. Dan isinya itu kasar banget, penuh umpatan, super nasionalis, malah kedengarannya lebih Nazi dari Nazi itu sendiri. Suara ini bahaya banget. Kenapa? Karena seolah-olah datang dari dalam Jerman sendiri. Suara ini nyuarain keluhan-keluhan yang dirasain banyak prajurit, dan pelan-pelan nanamin benih perpecahan. Dan ternyata, Der Chef itu cuma karangan. Stasiun radionya itu operasi Inggris yang dipimpin Sefton Delmer. Gila kan? Inilah inti dari propaganda hitam. Menciptakan kuda Troya yang sempurna. Sebuah suara yang dipercaya musuh sebagai suara mereka sendiri. Oke, jadi gimana persisnya Delmer pakai karakter palsu ini buat perang informasi? Metodenya kelihatannya simpel, tapi efek psikologisnya luar biasa ngerusak. Tujuannya bukan buat langsung ngubah pikiran mereka, tapi buat ngerusak fondasi kepercayaan yang nopang sistem Nazi dari dalam. Dia nggak cuma nyebar hoax, dia nyebar apa yang disebut SIPS. Itu semacam rumor yang isinya campuran fakta dan fiksi, tapi tujuannya buat ngubah perilaku. Jadi dia nggak bilang, jangan percaya sama SS. Nggak. Dia malah bilang, SS itu dapat obat tidur yang paling bagus, yang bikin tentara-tentara biasa jadi panik nyari obat itu. Bikin stok langka, dan akhirnya ngebuktian sendiri kalau SS itu korup. Dan berhasil. Siaran Delmer ini sukses bikin orang panik belanja di toko baju, nyebarin cerita-cerita yang saking efektifnya, sampai tawanan perang Jerman ngulangin kebohongan Delmer seolah-olah itu fakta. Dia benar-benar ngerusak kepercayaan dari dalam. Oke, sekarang kita coba tarik ke masa kini. Kenapa? Karena trik-trik kotornya Delmer ini ternyata masih relevan banget, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Polanya ya gitu-gitu aja kan. Taktik yang mainin perasaan terhina, perasaan jadi korban, terus bikin realitas alternatif buat kelompok tertentu. Ini strategi yang abadi. Dan kita lihat lagi kan, tembok tak tertembus yang sama kayak yang dihadapi Delmer dulu. Sebuah bunker propaganda yang kayaknya nggak bisa ditembus sama kebenaran apapun. Jadi, intinya apa?
Ngertiin caranya Delmer bekerja itu ngebantu kita ngebaca propaganda yang ada di sekitar kita sekarang. Kebutuhan buat jadi bagian dari sesuatu, gampangnya kita kena narasi yang bikin kita ngerasa jadi korban, dan daya tarik pemimpin yang ngejanjiin pembalasan dendam, semua itu masih sama. Ini nih pertanyaan paling penting dari cerita Delmer. Di dunia yang penuh perang informasi, gimana caranya kita tahu siapa dalangnya? Ketika kebenaran itu sendiri jadi senjata dan identitas jadi medan perang, ngebedain mana informasi dan mana manipulasi itu jadi skill bertahan hidup yang paling penting. Dan jujur, ini jauh lebih mendesak sekarang daripada kapanpun.